Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 25 Juli berjudul Roh Perbudakan dan Roh Kita. Penjelasan dalam penjabaran hari ini sebenarnya hanya menegaskan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu mengenai roh dan roh perbudakan. Ini jenis roh yang ketiga dan sekaligus keempat, ya. Roh perbudakan dan roh kita. Mengapa dua jenis roh dibahas bersama? Sebab kedua roh ini saling bertentangan. Saya ulangi, mengenai roh dan roh perbudakan. Ini dua roh yang bertentangan, saudaraku. Saling bertentangan. Roh, hurufnya kecil, menunjuk spirit atau gairah yang dimiliki orang percaya, ya, setelah mengalami proses dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Sedangkan roh perbudakan adalah gairah atau spirit yang bertentangan dengan roh Allah, yang diperoleh lewat proses keturunan dan pergaulan dan pendidikan dan lain-lain, saudara sekalian. Itu diserap dari lingkungannya. Roh perbudakan adalah gairah hidup yang terikat oleh percintaan dunia. Selanjutnya, kita membaca orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Artinya orang yang dalam tuntunan roh Allah adalah anak Allah. Tetapi kalau tidak dalam tuntunan roh Allah bukan anak Allah. Dan orang yang dikuasai roh perbudakan itu bukan anak Allah, walaupun dia Kristen. Orang-orang yang dipimpin roh Allah memiliki roh atau gairah yang benar. Gairah yang kudus yang diajarkan atau dilahirkan dalam hidup orang percaya tersebut. Roh itu memberikan keberanian menghadapi hidup. Sebab menghayati kehidupan sebagai anak Allah membuat seseorang berani, ya. Menghayati kehidupan sebagai anak Allah, seseorang berani. Kalau seorang menghayati hidup sebagai anak Allah, maka tidak ada sesuatu yang perlu ditakutkan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu ini takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Gairah dari roh tersebut juga menempatkan seseorang percaya. Maksud saya, gairah dari roh tersebut juga menempatkan orang percaya layak disebut sebagai anak-anak Allah, ya, sehingga dapat memanggil Allah sebagai Bapa. Dalam hal ini orang yang memiliki panggilan dengan benar kepada Allah sebagai Bapa hanyalah mereka yang tidak memiliki roh perbudakan, tetapi roh hasil dari pimpinan Roh Kudus dalam hidup orang itu. Dan kalau orang memiliki roh yang benar atau roh hasil pimpinan Roh Kudus, maka selain panggilannya sah kepada Bapa, dia menghayati sebagai anak Allah, dan dia pasti bebas atau terbebas dari perasaan takut menghadapi segala hal. Bahkan tidak takut menghadapi kematian dan pengadilan Allah. Roh spirit yang dilahirkan dari proses kehidupan yang dipimpin roh Allah, roh spirit yang dilahirkan dari proses kehidupan yang dipimpin roh Allah, bersaksi bersama-sama dengan roh kita, roh manusia maksudnya, ya, bahwa kita anak-anak Allah, bahwa kita anak-anak Allah. Jadi roh itu bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Hanya kalau roh itu dilahirkan atau diadakan, maka kita bisa memiliki penghayatan bahwa kita anak Allah. Diadakan atau dilahirkan
dalam hidup kita hasil dari pimpinan Roh Kudus. Baru kita bisa memiliki penghayatan yang benar. Nah, selama ini orang hanya dalam fantasi, hanya dalam pikiran. Ya, percaya dirinya anak Allah, tapi tidak ada kesaksian itu. Nggak ada kesaksian itu karena tidak ada roh. Yang dalam arti gairah, hasil dari pimpinan Roh Kudus. Kalau seorang tidak dipimpin Roh Kudus, gimana memiliki gairah itu? Kalau orang tidak memiliki gairah itu, bagaimana punya kesaksian dalam batinnya, penghayatan yang benar bahwa dirinya anak Allah? Bagaimana dia bisa punya keberanian yang natural, yang tulus menghadapi segala keadaan, bahkan menghadapi kematian dan pengadilan Allah? Harus selalu diingat, saudaraku, bahwa roh di sini hasil dari pimpinan Roh Kudus bukan menunjuk kepada suatu pribadi ya, tapi gairah, kesadaran. Di dalamnya terdapat kemampuan yang dapat menjadikan kita sempurna. Ya. Bisa menempatkan kita sebagai anak-anak Allah. Roh itu mewarnai atau menyatu dengan roh kita. Sehingga itu menjadi harta abadi yang tidak pernah terpisahkan dari hidup kita. Nah, ini sebenarnya sama artinya dengan pernyataan Paulus bahwa roh manusia harus dikuduskan, yang sama artinya dengan disempurnakan. Dan tidak ada cara lain kecuali hidup dalam pimpinan Roh Kudus, menerima satu spirit atau gairah yang benar dari Allah, yaitu roh itu, dan roh itu menyatu dengan roh kita. Baru kita dikuduskan itu. Itu roh yang disempurnakan. Orang percaya harus membiasakan diri merasakan apa yang dialami. Bukan membiasakan diri merasakan apa yang diyakini. Merasakan apa yang berasal dari keyakinan bisa merupakan fantasi, saudara. Masih fantasi itu berarti. Ya, masih fantasi, saudaraku. Tetapi merasakan apa yang dialami merupakan pengalaman yang mengubah hidup. Mengubah secara nyata. Secara nyata, konkret kehidupan kita. Sehingga memiliki roh, gairah. Bukan pemikiran ya. Bukan pemikiran saja, masih pincang itu. Tetapi roh, spirit yang dirasakan. Pada umumnya orang Kristen membiasakan diri merasakan apa yang diyakini. Menurut mereka iman hanya ada di wilayah pikiran, menurut mereka. Ya. Jadi masih fantasi. Iman hanya dinalar. Semuanya dipecahkan dalam keyakinan pikiran. Di sini Tuhan hanya menjadi seperti fantasi. Ya. Mereka berurusan dengan Tuhan di dalam pikiran mereka dan memaknai setiap kejadian hidup sesuai dengan filosofi mereka. Mereka tidak sungguh-sungguh berurusan dengan Allah yang hidup dan nyata. Mereka hanya berurusan dengan nalar, pikiran, teologi, semua fantasi. Tentu saja orang Kristen seperti ini tidak memiliki roh dalam arti gairah, spirit dan hasrat yang dihasilkan melalui perjalanan konkret hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Sebab semuanya dipecahkan dengan doktrin, dengan kajian teologi. Itu semua masih fantasi nalar saja. Mereka belum hidup menurut roh dengan benar. Tidak heran kalau mereka masih saja menjadi orang Kristen yang tidak berbeda dengan orang non-Kristen. Sebab mereka belum memiliki roh yang seirama dengan Roh Kudus atau roh yang sama dengan yang ada pada diri Yesus. Spirit yang ada pada diri Yesus. Ya, sola gracia.